modul 2.3. Di sini saya akan melaksanakan praobservasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Bu Arum Kusuma Murti dari kelas 4B. Terima kasih. Selamat pagi Bu Arum. Selamat pagi Bu Anin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oke, di sini saya akan membicarakan rencana observasi di kelasnya Ibu mengenai pembelajaran. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Oke, kira-kira nanti ketika saya observasi tujuan pembelajaran yang Bu Arum akan capai apa ya Bu? Ya, tujuan dari pembelajaran yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia, serta tujuan pembelajaran nanti dengan membaca teks, kemudian melihat video, mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan penugasan dari guru diharapkan siswa mampu mempresentasikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Wah, sangat menarik sekali ya Bu materinya. Bagaimana strategi dan metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Ya, saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dikolaborasikan dengan metode KSE, serta dengan menggunakan metode pembelajaran kolaboratif dan diskusi siswa, diskusi kelompok. Baik, nanti saya ingin memfokuskan pengamatan pada pembelajaran berdiferensiasinya Bu Arum yang diintegrasikan dengan KSE dan kegiatan diskusi kelompoknya. Baik Bu. Apakah besok Ibu juga akan menggunakan media atau alat peraga Bu? Ya, saya akan menggunakan media berupa video dan gambar. Kira-kira strategi yang dipersiapkan Bu Arum nantinya itu apa saja ya Bu? Strateginya dengan menggunakan dan menyiapkan pembelajaran serta menyusun perangkatnya dengan lengkap. Kemudian memberikan contoh yang konkret agar siswa mampu mengidentifikasi masalah yang nanti disajikan saat pembelajaran, serta LKPD nanti sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik Bu Arum, kira-kira nih mau dilaksanakan observasi kapan Bu? Insya Allah besok Jumat Bu Anin. Oh baik, hari Jumat itu ada mapel IPAS ya Bu ya? Ada. Baik Bu Arum, insya Allah besok hari Jumat saya akan ke kelas 4B akan mengobservasi di kelasnya Bu Arum. Minta tolong dipersiapkan dengan baik ya Bu. Ya, silahkan saja Bu Anin, monggo nanti kalau mau ke kelas saya. Baik Bu Arum, terima kasih. Sama-sama. Pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang menyiapkan doa hari ini? Oh ya, sini sayang, Zafran. Kita dibimbing doa ya. Kita masih siapa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zafran, terima kasih ya sudah dibimbing doa hari ini. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Tepuk semangat. Saya soalnya kencang semua, tandanya sudah sarapan ya pagi hari ini. Coba hari ini ditengok anak dirinya, temannya ada yang nggak masuk atau mungkin ada yang izin kemana? Aku laki-laki. Oka sakit. Sudah sama Pasha izin. Kenapa? Oh iya, baik, luar biasa. Berarti hari ini ada 4 teman yang tidak masuk karena ada kepentingan dan juga sakit. Jadi kita doakan yang sakit segera sembuh supaya dapat bergabung dengan kita belajar bersama. Ini kita mau belajar apa ya? IPAS. Oh, IPAS. IPASnya tentang apa? Oh, keragaman budaya. Coba. Keragaman budaya itu apa? Karakteristik adalah masyarakat Indonesia. Nah, Indonesia itu seperti ini bukan ya? Ya. Jadi Indonesia itu kalau dilihat dari atas seperti ini anak-anak, terdiri dari pulau-pulau yang jumlahnya banyak, lebih dari 17.000 pulau. Nah, Indonesia
beragam agama, budaya, tapi kita itu tetap satu, yaitu Indonesia. Ih, kalau sukunya Indonesia banyak, ya. Contoh dari suku yang ada di Indonesia itu apa saja ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau menjawab sendiri? Siapa? Ayo tunjuk jari yuk. Oh ya, Raisya, apa? Udah ya, terus apa lagi? Suku Minang dari Sumatera Barat, coba yang lainnya. Siapa yang lagi ya? Oke, Putri, siapa? Suku Jawa dari Jawa Tengah, suku Sunda dari Jawa Tengah. Oh ya, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Jawa dari Jawa. Nah, ada lagi yang lain? Oh ya, Bintang. Oh, suku Tengger dari Jawa Timur. Itu sama suku-suku. Terus yang dimaksud suku itu apa? Suku bangsa adalah salah satu coba yang dari jawab sendiri, Nek. Ya, tidak jadi. Ada yang mau jawab sendiri? Ada? Coba Iqbal, suku bangsa itu apa ya, Bal? Bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas atas suatu kebudayaan. Ya, suatu kelompok manusia yang terikat dalam suatu kebudayaan. Nah, jadi suku bangsa di Indonesia itu jumlah banyak anak-anak. Ya, kadang di satu wilayah, satu provinsi itu lebih dari satu suku. Nah, suku-suku tersebut itu kaya akan budaya, kaya akan apa? Tradisi, bisa dari bahasanya, kemudian rumah adatnya, upacara adat, apalagi tarian, makanan, banyak yang lainnya. Itu adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang maju kita apa? Lestarikan, betul. Ya, walaupun ada budaya-budaya luar yang masuk ke dalam Indonesia, contohnya yang banyak digemari adalah K-pop, ya kan? Anak-anak itu suka banget yang ke Korea-Koreaan, mulai dari musiknya, tariannya, kemudian cara berpakaian, apalagi bahasa makanan ya. Anak-anak itu sudah benar-benar yang K-pop. Nah, tapi kita tidak boleh lupa bahwa kita tuh juga punya budaya yang sangat kaya. Orang-orang di luar sana itu datang ke Indonesia ada yang khusus untuk mempelajari budaya Indonesia. Bule-bule di luar di sana pengen belajar bahasa Indonesia, pengen belajar bahasa Jawa, pengen bagaimana caranya bisa bermain alat musik gamelan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tanda bahwa kekayaan kita itu sangat banyak. Makanya kita harus jaga dan harus lestarikan supaya tidak diambil oleh bangsa lain, tidak diakui oleh bangsa yang lain. Di sini baru coba disimak ya. Dari daerah istimewa Yogyakarta. Pernahkah kalian berkunjung ke daerah itu? Tahukah kalian apa saja bentuk keragaman sosial budaya dari Yogyakarta? Coba kalian lihat. Ini adalah Keraton Yogyakarta. Istana dari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Keraton Yogyakarta digunakan sebagai tempat tinggal para raja yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi kesultanan. Nah, kalau ini namanya Candi Prambanan yang berlokasi di Kecamatan Wokoharjo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta. Candi Prambanan adalah candi bercorak dinding terbesar di Indonesia. Selain itu, Candi Prambanan juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dua contoh tadi adalah bentuk keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya adalah sebuah kondisi masyarakat yang latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Indonesia yang berbentang luas dari Sabang sampai Merauke tentu sangat dekat dan kaya dengan keberagaman. Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan sesuai dengan sial pertama Pancasila. Agama Indonesia ada beragam. Saat ini ada 6 agama yang resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain 6 agama tersebut, Indonesia juga memiliki ratusan kepercayaan yang masih dianut oleh masyarakat, di antaranya kejawen, Sunda Witan, dan Kaharian. Tiap agama memiliki tempat ibadah dan hari besarnya masing-masing loh. Contohnya tempat ibadah umat Hindu, yaitu Pura, sedangkan hari besarnya adalah Nyekti dan Siwatati. Contoh selanjutnya, tempat ibadah umat Kristen, yaitu gereja, sedangkan hari besarnya adalah Natal dan Paskah. Indonesia juga memiliki ribuan suku. Suku yang populasinya paling banyak adalah suku Jawa dan Sunda. Selain itu, ada juga suku Bugis, salah satu suku terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Suku Bugis termasuk dalam golongan suku Melayu Deutero atau Melayu Muda. Selanjutnya ada suku Batak, suku yang tinggal di daerah Danau Toba, Sumatera Utara. Nenek moyang suku Batak adalah kelompok Proto-Melayu atau Melayu tua. Setiap suku memiliki adat istiadatnya masing-masing. Contohnya Yogyakarta, yang terkenal dengan upacara adat Ribut Maulid.
Selain kami Bali terkenal dengan upacara pembakaran jenazah yang disebut nyabet. Setiap suku juga memiliki rumah adat dan pakaian adat yang khas. Contohnya daerah Papua memiliki rumah adat Honai dan baju adat Koteka. Contoh selanjutnya, daerah Maluku Utara memiliki rumah adat Sasabu. Rumah Sasabu digunakan sebagai pusat pemerintahan adat suku Sahu. Daerah ini juga memiliki baju adat loh yang disebut dengan Mandarin Lamu. Baju ini masih sering digunakan dalam upacara adat atau pernikahan. Lalu apalagi ya, keragaman dari tiap suku? Ada lagi nih, selain bulan, suku-suku di Indonesia memiliki tarian daerah. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu daerah atau permainan alat musik tradisional. Contoh tarian daerah adalah tari Songan dari Aceh dan tari Budak Kadanda dari Nusa Tenggara Barat. Contoh lagu daerah adalah Ampar Anak Desan dari Kalimantan Selatan dan Cicit Priok dari Kalimantan Barat. Contoh alat musik tradisional adalah Aramba yang berasal dari Sumatera Utara dan Gendang Melayu yang berasal dari Bangka Belitung. Indonesia bukan hanya memiliki keragaman suku dan budaya. Tiap daerah di Indonesia juga memiliki kondisi lingkungan dan kekayaan alam yang berbeda-beda. Keragaman ini akan mempengaruhi mata pencaharian dari masyarakat di daerah tersebut. Contohnya, kondisi lingkungan di Kabupaten Brebes berupa dataran rendah dan dataran tinggi yang cocok untuk aktivitas pertanian. Hasil pertanian yang paling dikenal adalah bawang merah. Coba kalian lihat, kondisi lingkungan di Kabupaten Lamongan tidak berbeda ya, kebanyakan berupa pantai, sehingga lebih cocok untuk aktivitas pertanian. Nah, di sini kalian sudah paham kan bagaimana bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia? Adanya keberagaman seharusnya dapat membentuk sikap saling menghargai dan toleransi, menumbuhkan semangat nasionalisme dan persatuan. Hal ini sesuai dengan profil pelajaran Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Dengan sikap seperti itu, keberagaman yang ada di Indonesia tidak menjadi penyebab perpecahan. Ada teman kelas baru yang bernama Cita yang berasal dari luar daerah. Dia tidak mengerti bahasa daerahmu. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal lebih banyak topik keragaman sosial dulu. Jadi video yang sudah kalian simak tadi, adakah yang tahu tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Yang pertama, ya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami arti dari suku bangsa. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan suku yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, nanti diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, di video tadi juga sudah disebutkan ya, contoh-contoh suku, kemudian tradisi dan keberagamannya. Itu kan tidak? Oh iya. Nah, suku di Indonesia tadi beberapa ada yang disebutkan dan dijelaskan ya. Misalnya apa tadi ya? Bugis, kemudian berasal dari mana tadi Bugis? Dari surat Bugis merupakan suku terbesar di sana. Kemudian kalau di Jawa apa tadi? Suku Jawa dan suku Sunda yang disebutkan. Nanti ada apa lagi yang di Sumatera? Suku Minang tadi dari Sumatera. Kalian diharapkan mampu untuk menyebutkan suku-suku yang ada di Indonesia beserta asal daerah. Nanti setelah menonton video tadi, kan berarti kalian sedikit banyak itu sudah paham mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, baik itu rumah adat, kemudian alat musik, kemudian apa lagi? Pakaian adat, rumah adat, upacara adat, apa lagi? Tradisi dan lain sebagainya. Nah di sini baru ini nih kalian nanti berdiskusi, siapa tahu teman-teman kalian itu punya pengetahuan yang lain mengenai keberagaman bangsa Indonesia yang tadi dulu mungkin ada yang belum disebutkan, atau mungkin saat menyaksikan video tadi anak-anak ada yang terlupa, mungkin temannya ingat. Baru pengen kalian berdiskusi nanti, baru akan bagi satu kelompok menjadi 4 anak ya. 4 anak itu udah dalam satu kelompok. Nah, baru akan bagikan lembar kerjanya. Silakan disebutkan. Yang pertama, ada bahasa daerah, kemudian pakaian adat, yang ketiga tarian daerah, yang keempat rumah adat, yang kelima senjata tradisional, yang keenam ada makanan tradisional, dan yang terakhir ada seni pertunjukan rakyat. Ya, silakan nanti kalian berdiskusi. Baru beri waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi ya. Nanti silakan didiskusikan apa yang kalian tahu tentang apa yang sudah ada di lembar kerja. Gitu ya. Teman-teman bagi kelompok pertama yaitu Raisya, Azad, dan Zubair. Kemudian kelompok 2 Azri, Amira,
Dimas dan Sultan. 3, Putri, Al, dan Fea. Nah, Farida silakan bergabung di sini sayang. Biar tidak sendiri ya. Oke, lanjut. Kelompok 4 ada Safa, Fiska, Sabil, dan Zafran. Kelompok 5 ada Kansa, Kaira, dan Rizky. Kelompok yang terakhir kelompok berapa? 6 ada Syahida, Salwa, Bintang, dan Canaka. Dimas silakan bergabung dengan kelompok Kaisha. Yuk. Ayo sudah sayang, ambil alat tulisnya. Jadi setelah nanti kalian berdiskusi, diharapkan kalian akan mempresentasikan ya, masing-masing kelompok salah satunya akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Sudah siap? Waktunya dimulai dari sekarang. Bersama saling diskusi supaya cepat selesai. Lakukan diskusi kelompok ya tadi ya. Sudah di tangan baru semua, coba. Sekarang yang presentasi baru pengen dari kelompoknya Putri, yuk. Farida ya. Yuk dibacakan. Oke, sudah? Beri tepuk tangan buat Farida. Ya, selanjutnya baru ingin yang maju adalah dari kelompoknya Syahida. Siapa yang maju? Oh ya, soalnya kita sayang ya. Ya, oke, beri tepuk tangan buat kita. Untuk salut. Kita hari ini sudah berdiskusi bersama ya anak-anak ya mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa ya? Kita sudah belajar tentang keragaman budaya, kemudian adat istiadat, pakaian adat, suku bangsa, makanan adat dan lain sebagainya. Sudahkah kalian memahami tentang itu semua? Sudah. Baru mau biar satu aja. Nah, presentasi depannya sini ada saya. Yuk, susunan kita hari ini apa ya pembelajarannya? Iya, betul sekali. Itu tangan buat Anda. Nah, selanjutnya refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Pertama, anak-anak, sudahkah kalian memahami materi yang dijelaskan oleh guru? Sudah. Bahagia tidak hari ini? Nah, kemudian apa yang belum kalian pahami mengenai materi ini?
pasca observasi di sini bertujuan untuk merefleksikan kembali yang sudah kita laksanakan, mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir ini adalah pasca observasi. Yang akan kita diskusikan dengan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Arum ya. Nah di sini saya tidak sendiri Bu Arum, di sini saya ditemani oleh pengajar praktik saya. Saya perkenalkan dulu, beliau adalah Ibu Sahur. Nah, langsung saja kita mulai pasca observasi kita ya Bu Arum ya. Selamat siang Bu Arum. Selamat siang Bu Arin. Nah kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya Bu ya. Bagaimana perasaan dan kesan Bu Arum selama saya observasi di kelas? Perasaan saya senang, alhamdulillah anak-anakku merasa antusias. Apakah dalam pembelajaran kemarin, apakah ada yang sudah baik Bu Arum? Kira-kira apa yang menurut Bu Arum? Pembelajaran yang sudah baik menurut saya sudah berhasil memetakan pengetahuan dan minat belajar siswa sesuai dengan minatnya masing-masing. Mungkin bisa diceritakan kembali Bu Arum tentang area pengembangan yang telah Bu Arum lakukan pada saat observasi, pada saat pembelajaran kemarin. Ya, saat pembelajaran kemarin yang saya kembangkan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan KSD. Kemudian juga menggunakan model pembelajaran problem based learning. Menurut saya ya Bu Arum kemarin setelah saya amati kelas, Bu Arum itu sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas belajar mengajarnya. Sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memetakan kebutuhan belajar siswa yang juga diintegrasikan dengan KSE dan sudah juga menggunakan model problem based learning ya Bu Arum dan disesuaikan dengan LKPD-nya. Nah meskipun sudah baik semua, perlu ada yang diperbaiki. Nah, menurut Bu Arum nih, kendala apa yang kemarin Bu Arum temukan ketika pembelajaran kelas? Kendala yang saya temukan adalah manajemen waktu. Jadi dalam pembelajaran kemarin itu manajemen waktunya itu sangat sulit karena yang membutuhkan waktu yang lama untuk pembelajaran sehingga kita mampu mencapai target yang kita inginkan. Itu saja Bu Arum? Iya. Benar Bu, dalam hal ini masih ada yang perlu diperbaiki. Tadi salah satunya adalah manajemen waktu untuk mengelola kelas ini ya. Ada lagi? Mungkin ini siswa itu masih malu-malu untuk berpendapat, jadi masih minim mereka dalam berpendapat. Ya, kendala yang Bu Arum sampaikan tadi, yang pertama tadi manajemen waktu, yang kedua murid itu masih malu-malu dalam mengungkapkan pendapat ya Bu. Terus juga kemarin saya menyampaikan ya Bu ini refleksi, kemarin Bu Arum belum itu mengecek lingkungan yang ada di sekitar siswa tempat duduknya itu sudah bersih atau belum, kemudian juga belum terlihat mengingatkan kesepakatan kelas. Adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan Bu? Yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran, saya akan terus melakukan motivasi dan inovasi untuk pembelajaran supaya anak-anak itu mampu mencapai targetnya benar-benar. Itu apa rencana nih, rencana tindak lanjutnya Bu Arum untuk pengembangan diri dan pengembangan dalam proses pembelajaran di kelas Bu Arum seperti yang sudah Bu Arum sampaikan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi KSE itu membuka kesadaran murid supaya murid lebih termotivasi dan semangat dalam untuk kelasnya. Berarti Bu Arum nanti akan memberikan motivasi kepada murid agar muridnya itu lebih semangat lagi. Kira-kira nih kapan mau dilaksanakan? Kira-kira akan saya laksanakan minggu depan Bu Ani. Baik Bu, berarti minggu depan akan Bu Arum perbaiki ya Bu. Nah sekarang bagaimana nih perasaan Bu Arum sekarang? Saya merasa lega dan tenang karena sudah mengetahui kekurangan pada diri saya sehingga menjadikan saya untuk memperbaiki diri lagi ke depannya supaya lebih baik. Nah, cita-cita yang bagus Bu Arum patut kita kembangkan nanti untuk pengembangan kita. Nah, dengan sebaiknya prestasi
prestasi yang Ibu capai, yang sudah baik ini terus dipertahankan ya Bu ya. Dan yang kurang nanti bisa diperbaiki di depan. Seperti itu. Terima kasih Bu Ani. Ya, sama-sama. Saya doakan semoga Bu Arum bisa tetap sabar dan kuat dalam mengajar di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Ya, terima kasih motivasi dan semangat serta doanya Bu Ani. Baik Bu Arum, terima kasih. Selamat siang Bu Arum. Sekian pasca observasi dari rekan sejawat saya yaitu Bu Arum. Terima kasih.